Pilih kembaran baju atau kembaran otak? Wah, kalau kembaran otak dapatnya yang pintar sih oke. Tapi kalau dapat yang sebaliknya kan gawat. Jadi mending pilih kembaran baju deh. Aduh, siapa sih yang pilih kembaran baju kayak gini? Nyusahin aja. Loh, Dek, kok kamu pakai seragam sekolah kakak? Bukannya kamu masih SD ya? Kan ada orang yang pilih kembaran baju, Kak. Kita harus ngikutin pilihan dia. Jadi semua orang harus kembar. Itu artinya sekarang satu kota pada pakai baju ini semua, Dek. Bukan cuma satu kota, tapi satu dunia, Kak. Wah, berarti pilihan gue berdampak besar banget bagi dunia. Apa kakak bilang? Enggak dek. Ayo kita ke sekolah yuk, kita udah telat nih. Hari ini aku nggak sekolah, soalnya sekolah aku libur. Jadi kakak aja ya. Ya udah deh, awas aja ya kalau kamu bohong. Nanti kamu bisa-bisa dimarahin sama mama. Gimana gue harus apa? Aduh gue overthinking nih. Kenapa sih lo kelihatan panik gitu, Vel? Sebenarnya kayak... Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Gue yang pilih kembaran baju. Hah? Maksudnya apa? Gue nggak ngerti. Sekarang lo coba lihat deh orang sekitar. Bajunya sama kayak kita semua kan? Ya wajar aja sama. Ini kan lingkungan sekolah. Ih, lihat tuh. Masa nenek-nenek pakai baju seragam sekolah kita kan nggak mungkin. Lah iya juga ya. Kalau gitu gue harus sebarin ke orang-orang kalau lo yang pilih kan? Jangan. Ya ampun, gue kan cuma mau curhat sama lo. Please deh, orang yang pilih baju kembaran sedunia itu ngeselin banget. Loh, emangnya kenapa? Kita tuh ada pesta, tapi masa kita harus pakai baju seragam kayak gini sih? Kan nggak estetik. Iya, harusnya kan kita pakai baju lekbong. Ya udah, pakai aja. Lagi pula aturan ini nggak harus diikutin kan? Jangan salah. Kalau kita nggak ikutin aturan ini, bisa-bisa kita dihukum sama sistem. Bener tuh apa yang dibilang sama Della, makanya kita nggak berani melanggar. Masa kalian setakut itu sih? Kalau gue sih nggak takut. Ya iyalah, gue nggak takut. Secara kan gue yang pilih. Jadi harusnya gue anak emas. Lo bayangin aja kita selama seminggu nggak ganti baju, gimana nggak bau? Gue bayanginnya aja jijik loh. Ya udahlah, nikmatin aja baju yang sekarang. Lagi pula bajunya akan berubah kan minggu depan. Loh, Bu Guru juga pakai baju seragam. Biasanya pakai jas, Bu. Iya, aturan kembaran baju ini kan wajib diikutin sama semua orang tanpa terkecuali. Katanya nggak boleh ngelanggar ya, Bu. Tapi belum ada yang pernah buktiin kan bakal terjadi apa. Tapi yang ibu tahu sih yang pasti hal buruk ya. Selama belum pernah ada yang coba, itu artinya belum pasti, Bu. Ih, kamu kenapa sih ngeyel banget? Ini udah diinfokan langsung oleh sistem, jadi udah pasti benar. Udah deh, ibu nggak usah paksa saya untuk percaya. Karena saya tetap nggak percaya, Bu. Ini ada apa sih ribut-ribut? Pokoknya kita harus nemuin siapa yang pilih kembaran baju. Kita jadi sengsara loh gara-gara dia. Ya, baju kita udah penuh keringat. Ya mungkin orangnya ada di luar sana, nggak mungkin kan ada di sekolah kita. Orangnya ada di sekolah kita, gue punya bukti. Keisha, apa bukti lo? Baju yang kita pakai adalah seragam sekolah. Itu artinya orang yang pilih kembaran baju ada di sekolah ini. Tapi nggak mungkin kita semua kan, kecuali si Feli ini. Bisa-bisanya ya lo langsung nuduh gue. Keisha kan sahabatnya Feli, jadi dia udah pasti bener. Bisa aja kan si Feli itu curhat sama si Keisha, tapi Keisha malah bocorin. Iya, Keisha lebih mementingkan kebaikan kita semua, kita harus appreciate dia. Oh, jadi kalian semua lebih menyanjung-nyanjung si Keisha ini ya? Ya udah, kalau gitu lo buktiin aja sendiri ke semua orang. Lo lepas baju lo sekarang. Dan kalau misalnya ketentuannya berubah, itu artinya lo pelakunya. Oke, siapa takut? Harusnya nggak bakal terjadi apa-apa kan? Gimana? Sekarang kalian udah puas kan? Kok ketentuannya kok berubah sih? Ih, rugi banget kita udah percaya sama si Keisha. Maafin kita karena kita udah nuduh lo, Vel. Kita nggak akan percaya sama Keisha lagi. Harusnya udah berubah kan? Gue yakin banget sistem tuh ngelindungin gue karena gue yang pilih. Makanya belum keganti. Ya udah, kali ini lo bebas. Tapi gue nggak akan tinggal diam. Lagi pula gue yakin banget kalau lo ada pelakunya dan lo sendiri kan yang bilang. Udahlah, nggak usah ngarang, Kay. Tapi emang bener gitu, Vel? Enggak lah, gue nggak pernah curhat sama si Keisha. Maafin gue ya, Kay. Gue sendiri nggak nyangka lo bakal kayak gini. Lagian, lo sendiri yang mancing duluan. Aku pulang. Loh mama, kok mama lemes gitu? Emangnya mama sakit? Rasanya mama nggak bebas buat gerak karena ini bajunya ketat. Oh iya, mama kan terbiasa pakai baju daster, jadi longgar-longgar gitu. Kalau ini ya emang agak ketat sih. Tunggu, mama perhatiin kok kamu malah pakai baju polos sih? Itu kan dilarang. Dilarang apaan sih, Ma? Tenang aja, aku yang ngendalin sistem karena aku yang pilih kembaran baju. Jadi kamu ngerasa sespesial itu? Iyalah, buktinya aja semua orang ngikutin apapun yang aku pakai, termasuk mama kan? Tadinya, tapi sekarang kan udah beda. Akhirnya, aduh mager banget ke sekolah. Kenapa sih harus ada sekolah? Loh, kok kembaran bajunya berubah? Itu artinya semua orang bakal percaya sama ucapannya Keisha dan gak bakal percaya omongan gue lagi. Ayo kita sekolah. Hari ini kamu aja yang sekolah, kakak gak sekolah, Dek. Hah? Perasaan sekolah kakak gak pernah libur, bahkan minggu aja tetap masuk. Jangan-jangan kakak bolos ya?
Bisa dibilang kayak gitu sih, Dek. Soalnya kakak takut keluar rumah, kakak takut diamuk masa. Diamuk masa? Jangan-jangan kakak ngelakuin kejahatan. Ah, kalau gitu aku nggak mau keluar rumah juga deh. Nggak boleh. Kamu kan baru libur kemarin. Udah sana cepet sekolah. Ya udah, untung aja mood aku hari ini lagi bagus. Soalnya aku suka bajunya. Feli, ini udah mau maghrib tapi adek belum pulang sama sekali. Ya terus, aku harus jungkir balik gitu mah. Ya ampun, gak sopan banget kamu ngomong kayak gitu. Peka dikit lah, cari adekmu. Aku gak mau keluar mah. Kalau aku keluar dengan baju putih ini bisa-bisa ada hal buruk yang terjadi sama aku. Kan kamu sendiri yang bilang kalau kamu adalah anak emas. Jadi tinggal ganti aja bajumu, nanti peraturannya bakal ikut keganti. Oh iya, mama bener juga. Aku gak kepikiran loh dari tadi mah. Kalau gitu aku bakal pakai baju ini dulu. Emangnya kamu itu lemot banget. Udah sana cepet cari adekmu, mama khawatir banget. Loh aneh, kok nggak ada tanda-tanda kehidupan? Harusnya kan rame, karena bentar lagi liburan. Woi Feli, ternyata bener ya ucapan Kesya kalau lo yang ngendalin kembaran baju ini. Tapi emang berubahnya agak pending sih. Pagi ini semua orang baru berubah bajunya jadi warna putih polos. Jelasin ke gue, kemana semua orang pergi? Mereka sudah dihabisi sama sistem. Untung aja gue bisa berlindung di rumah gue yang cantik ini. Jadi gue terlindungi deh. Jadi secara nggak langsung gue yang menyebabkan semua orang itu meninggal. Warna putih kan dianggap menantang sistem, makanya mereka semua dihabisi. Tapi untung deh gue lihat sekarang lo udah ganti baju jadi seragam lagi. Jadi gue bakal terselamatkan. Iya syukurlah, tapi kan tetap aja gue nyebabin semua orang meninggal. Tapi gue nggak tahu seberapa lama gue bisa berlindung di sini. Tiara, aku pulang. Ma. Iya mama udah tahu kalau di dunia ini tinggal kita berdua aja. Ini semua karena kamu yang ngatur kembaran bajunya kan? Maafin aku ma, aku nggak tahu kalau perilaku aku bisa memusnahkan manusia. Tinggal kita berdua doang. Kamu harus dikasih hukuman. Hukumannya adalah mama akan ninggalin kamu dan kamu akan menjadi manusia satu-satunya di dunia ini dan tidak bisa berkembang biak, kesepian. Dan sekarang udah waktunya mama ninggalin kamu. Bye. Enggak, jangan ma. Gue bisa membangkitkan seseorang. Wah, udah kayak dewa aja gue, ya jelas mau lah. Kamu harus menggunakan kekuatan kamu dengan benar. Pilih dengan tepat ya. Harus orang luar, jangan keluarga. Jadi aku cuma boleh bangkitin orang luar mah, nggak boleh keluarga nih. Iya, biarlah keluarga kita tenang di sana. Kan kita udah kirim doa terus ke mereka. Ya udah, kalau gitu aku bakal uji coba sama orang-orang di luar mah. Ingat ya, jangan bangkitin orang yang kamu sayang. Emang kenapa mah? Seiring berjalannya waktu, nanti kamu juga bakal tahu sendiri kok. Hah? Lo kenapa nangis, Kay? Kali ini lo harus cerita sama gue. Ada apa? Barusan nyokap gue meninggal. Gimana dong? Gue nggak bisa pulang kampung. Kalau lo nggak bisa pulang kampung, itu artinya lo nggak bakal lihat jasad nyokap lo yang terakhir kali. Bener banget, rasanya dunia gue mau runtuh. Tenang aja, Kay. Karena lo sahabat terbaik gue bakal bantuin lo buat bangkitin nyokap lo. Seriusan lo bisa? Iya, sekarang nyokap lo pasti udah bangkit. Hah, ada telepon. Makasih banyak, Vel. Sekarang nyokap gue udah hidup lagi. Wow. Iya dong, berkat siapa dulu? Ibu dengar dari murid-murid yang lain katanya kamu membangkitkan mamanya Kesya ya? Iya bener Bu, saya yang bangkitin. Ibu pasti mau minta saya buat bangkitin orang-orang tersayang ibu yang udah pada meninggal kan? Enggak, justru ibu tuh mau peringetin kamu. Coba deh kamu tanya orang-orang, ngebangkitin mayat itu nggak pernah masuk akal. Oh, jadi ibu meremehkan kekuatan saya? Oke kalau gitu. Mereka itu udah bahagia di sana, jadi nggak perlu dibangkitin lagi. Contohnya aja, Bu Kepala Sekolah dia selalu kasih mimpi ke saya kalau dia bahagia. Emang ibu yakin kalau dunia setelah kita meninggal itu bahagia? Ya bahagia lah kalau masuk surga. Kalau masuk neraka, ya udahlah, pokoknya kamu jangan pakai kekuatan kamu itu lagi. Ibu kelihatannya ngeremehin saya tuh. Kalau gitu saya tertantang buat memakai kekuatan saya. Saya bakal pakai ke kepala sekolah aja deh. Jangan! Ups, udah terlanjur. Aku pulang. Ma. Ih, kok mama nggak ada sih? Biasanya jam segini dia udah masak. Mama jalan kak, tapi dia titip pesan buat kakak. Apaan? Emangnya sepenting itu? Katanya sih jangan pernah pakai kekuatan kakak itu lagi. Soalnya mama dapat spoiler kalau kekuatan kakak bisa menyebabkan malapetaka. Hello, dari tadi kakak juga pakai tapi nggak kenapa-napa tuh. Kamu sok-sokan banget nasihatin kakak. Kan bukan aku yang nasihatin, aku cuma nyampein pesan dari mama. Kamu sampaiin lagi ke mama kalau aku nggak percaya. Sampaiin aja sendiri kak, kan kakak udah di rumah. Kakak mau keluar, cari angin. Vel gawat Vel. Kenapa Kay? Barusan gue dapat kabar kalau nyokap gue di kampung tuh bertingkah aneh. Aneh gimana? Kalau dia linglung kan wajar aja, soalnya kan baru bangkit dari kubur. Gue juga gak ngerti, dari tadi telepon gue tuh berdering terus, para warga berisik. Wah, kalau sampai satu kampung turun tangan sih, berarti emang bener parah tuh. Udah, sekarang mending lo ikut gue ke kampung buat lihat keadaan nyokap gue. Lah, apa urusannya sama gue? Kan lo yang ngebangkitin nyokap gue, jadi otomatis lo bertanggung jawab dong.
Tahu gitu nggak gue bantuin. Ya udah, sekarang kita berangkat ke kampung ya. Perjalanannya 3 jam. Sekarang kita udah sampai, Phil, dan lo lihat sendiri deh bentuk nyokap gue gimana. Apaan sih mukanya sampai ketakutan gitu? Emang ada apa? Tebak suara? Yang bener aja, mah. Aku nggak mau ikut kalau imbalannya nggak menarik. Jangan salah, nak. Imbalannya itu uangnya sampai tumpeh-tumpeh. Kalau gitu aku jadi nggak sabar banget buat tebak suaranya, mah. Tapi kamu nggak boleh selalu lebih dari 3. Udahlah, karena belum terjadi, jadi mama nggak usah kasih tahu kamu. Kalau itu sih udah pasti suara belalang kecek kan? Wih, bener. Tapi kenapa nggak dapat uang, mah? Nanti di akhir, nak. Sabar dulu, apa? Sekarang tebak suara yang kedua. Ayo buruan ditebak, karena peserta yang lolos dibatasin sama sistem. Kalau suara ini sih udah pasti suara lapar kan? Nah, bener. Loh, kok masih bunyi sih, Ma? Aku kan udah tebak dengan bener. Itu mah emang kamunya aja yang lagi lapar. Udah deh, Mama masakin sosis orek buat sahur kamu ya. Dijamin enak dan berprotein. Mana 10 menit aja udah jadi lagi. Di sini aku pakai 2 bungkus sosis, tinggal diserut memanjang aja sosisnya. Ini sosisnya udah siap makan dan matang kan? Ih gimana sih? Langsung main comot aja. Pertama kita lelehin margarin, terus langsung masukin deh sosis serutnya. Tunggu sampai warnanya kecoklatan dan garing. Kasih bawang putih dan cabai merah juga biar makin wangi. Ditumis-tumis dulu. Jangan lupa buat masukin kecap manis dan saus sambal. Terus aduk deh sampai rata. Ini sih udah wangi banget ya. Langsung aja sajikan juga pakai nasi yang panas. Menggugah selera banget. Tara, udah jadi. Tinggal disajikan dengan nasi hangat kayak gini. Wah, sahur jadi saset banget, Mas. Sekarang aku udah bisa makan kan? Gimana rasanya, nak? Astaga, Ma, ini enak banget, serasa di surga. Nikmat deh. Iya dong, namanya juga Mama pakai sosis Kenzler original, Hex yang lagi viral itu. Mana murah meriah mantap lagi. Iya, Ma, beneran enak banget. Kalau menunya ini terus tiap hari aku nggak bakal bosen deh, Ma. Apalagi ditambah kerupuk kayak gini, Ma. Nggak kerasa udah suapan terakhir aja nih, Ma. Kerupuknya. Udah. Kamu cepet ke sekolah sana. Nanti bisa-bisa kamu tidur lagi karena kekenyangan. Iya. Tebak suara yang ketiga. Wah, ini udah pasti suara kecoa kan? Loh, kok salah? Barusan lo nyebutin soal binatang ya? Telinga gue tajam banget kalau soal ini. Ayo tanya-tanya. Kebetulan banget, Kay. Lo kan pecinta binatang, jadi bantuin gue ya. Nah, itu suara apaan ya? Gampang banget, itu kan suara biawak. Maaf ya, Kay. Gue tahu kalau lo bantuin gue, lo pasti didor sama sistem karena ini melanggar aturan. Udah pasti jawabannya bener tuh, biawak. Yay, berarti gue harus tebak 2 lagi, karena ini udah yang ketiga. Woi, bantuin gue tebak suara yang kelima. Gue beneran gak tahu ini suara apaan. Ngapain gue bantuin lo? Gue aja belum sampai sejauh itu. Please, bantuin gue, soalnya gue pengen banget jadi juara dan dapetin banyak uang supaya bisa bayar pengobatan nyokap gue dan bisa lebaran bareng. Sorry, Ti, yang namanya persaingan adalah tetap persaingan. Ya ampun, lo tega banget. Astaga, pasti Tiara dihabisin sama sistem karena dia terlalu lama dalam menebak. Kalau gitu gue harus bergegas kan nebak lagi. Kelly, tinggal kamu seorang yang masih lanjutin tebak suara ini. Maksudnya gimana, Bu? Bukannya banyak ya yang ikut? Semua orang udah mundur karena mereka takut sama peraturannya yang terlalu ketat. Saran ibu sih, kamu mundur juga ya. Nggak mau lah, Bu. Saya kan mau dapetin uang yang banyak itu sebagai penghargaan kalau saya udah puasa full. Kan kamu tuh bisa minta penghargaan yang lain sama ibumu. Jangan dari sistem deh, soalnya bahaya banget. Kalau dari sistem kan lebih spesial dan lebih untungnya lagi cuman saya peserta di dalam sini. Jadi saya pasti dapet uangnya. Udah deh, pokoknya saya tetap mau lanjut. Ih, dasar keras kepala banget sini anak. Untung aja puasa. Jadi sabar. Suara yang selanjutnya. Oh alah, itu mah suara yang gampang banget. Suara ketawa cewek kan? Ih, salah lagi. Itu kan suara yang sering kita dengar di sekolah. Dia emang hobi banget ketawa. Yang hobi banget ketawa di sekolah itu kan Bu Guru. Berarti ini adalah suara ketawanya Bu Guru. Hah? Salah lagi? Itu artinya ini udah kesalahan gue yang ketiga.